Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewinta Nabilah Bintang. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Besar Curah Hujan yang dapat berpotensi terjadinya erosi di Kota Pontianak dengan metode empiris useless. Baiklah, saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian saya. Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang berperan besar dalam terjadinya proses erosi. Air hujan menjadi air limpasan permukaan adalah salah satu unsur utama penyebab terjadinya erosi. Curah hujan tahunan kurang lebih dari 2000 mm terjadi pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut berpeluang besar menimbulkan erosi, apalagi di wilayah tropis, yang dimana lahannya didominasi oleh berbagai jenis tanah. Struktur tanah yang tidak menetap sangat mudah hancur oleh pukulan air hujan dan butir-butir halus yang menutupi pori-pori tanah. Akibatnya, air tersebut mengalir di permukaan sehingga terjadinya erosi. Erosi tersebut timbul apabila aksi dispersi dan tenaga pengangkut air hujan yang mengalir ada di permukaan dan atau dalam tanah. Penelitian ini menyempurnakan rumus Useless, di mana perhitungan tersebut menggunakan data laju butir hujan yang jatuh dan dapat menghitung besar kinetik hujan. Terjadinya erosi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hujan, tanah, kemiringan lahan, dan vegetasi. Hujan jatuh ke permukaan tanah memiliki energi yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang terjadi ketika hujan jatuh ke permukaan tanah dengan kecepatan atau laju butir hujan dan butir hujan tertentu sehingga dapat menghancurkan agregat-agregat tanah. Karena itu, untuk mengetahui sifat-sifat butir hujan, laju butir hujan, kemudian energi kinetik hujan, dan lain sebagainya, dalam menghitung besar curah hujan di Kota Pontianak ini dapat dilakukan secara kuantitatif dengan beberapa cara atau beberapa metode. Salah satunya menggunakan metode empiris useless. Metode ini digunakan untuk memprediksi besarnya erosi dalam jangka panjang dari erosi lembar atau sheet erosion. Adapun tujuan yang dilakukannya dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui sifat-sifat butiran hujan yang mempengaruhi terjadinya erosi di Kota Pontianak. Yang kedua, menghitung distribusi intensitas hujan. Dan yang ketiga, menghitung besar energi kinetik hujan yang menyebabkan pecahan tanah. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki nilai erodibilitas yang selama ini penelitian sebelumnya menggunakan data jumlah curah hujan. Akan tetapi di penelitian saya ini, saya menggunakan data intensitas hujan. Kemudian batasan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data curah hujan, data intensitas hujan, data ukuran butiran hujan, dan data kecepatan hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Data tersebut saya dapatkan dari Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak atau yang disebut LAPAN. Kemudian yang kedua, data iklim yang bersumber dari Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak atau LAPAN. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai erosi. Erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Menurut Utomo 1994 menyatakan bahwa erosi terjadi dengan 3 proses, yaitu penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan. Air hujan mengenai permukaan tanah dengan energi tertentu akan menghancurkan agregat-agregat tanah. Kemudian erosi ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu curah hujan, kemudian ukuran butir hujan yang jatuh, dan energi kinetik hujan. Energi kinetik hujan ini didapat dari kecepatan butir hujan yang jatuh ke atas permukaan tanah. Energi kinetik hujan merupakan suatu sifat hujan yang sangat penting dalam mempengaruhi proses erosi. Hal ini dikarenakan energi kinetik hujan merupakan penyebab pokok dalam penghancuran agregat tanah. Korelasi lebih erat dengan erosi didapat dengan menggunakan term interaksi energi dengan intensitas hujan. Sedikit mengenai erosivitas hujan. Erosivitas hujan adalah besarnya tenaga kinetik hujan yang menyebabkan terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah. Energi kinetik ini mempengaruhi erosi karena semakin besar intensitas atau curah hujan, maka semakin besar pula energi kinetik hujan tersebut.
Untuk mengetahui besarnya erosi yang terjadi di Kota Pontianak, kita dapat menghitung dengan menggunakan metode Wissler. Metode ini adalah suatu model erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata dalam jangka panjang, tetapi tidak dapat memprediksi pengendapan dan tidak menghitung hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Sebelum memulai penelitian ini, saya mencari studi literatur untuk mendukung penelitian saya. Kemudian saya mencari atau survei untuk pengambilan data yang saya gunakan. Data yang saya dapat yaitu data sekunder. Data sekundernya terdiri dari data curah hujan, data ukuran butir hujan, data intensitas hujan, data laju kecepatan butir hujan. Kemudian nilai KLSCP yang akan saya gunakan dalam perhitungan Wissler. Untuk lokasi penelitian, saya mengambil plot atau lahan yang terdapat di Jalan Abdurrahman Saleh atau yang disebut BLKI. Di sini luas lahan yang saya ambil yaitu 13,9 hektar. Lahan inilah yang akan saya hitung besar prediksi terjadinya erosi di Kota Pontianak. Saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Di sini saya mengakumulasi data yang saya dapat dari LAPAN. Itu di sini ada butir hujan. Dapat dilihat bahwa diameter butir hujan terbesar ada pada tahun 2016 yaitu sebesar 1751 mm. Dapat disimpulkan pada tahun tersebut terdapat hari di mana hujan turun deras sehingga tercatat ukuran butir yang sangat besar. Kemudian terdapat diagram kecepatan jatuh butir hujan. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa kecepatan jatuh butir hujan tercepat yang sampai ke permukaan tanah bumi adalah pada tahun 2012 sebesar 5,590 mm per second. Dengan hasil nilai tersebut dapat dikatakan semakin besar cepat butiran hujan yang jatuh ke permukaan bumi, maka hujan semakin deras dan dapat mengakibatkan tanah yang terkikis oleh butiran hujan. Dan yang terakhir terdapat diagram jumlah partikel butir hujan yang jatuh. Dapat disimpulkan dari diagram tersebut bahwa akumulasi jumlah partikel paling banyak terdapat pada tahun 2016, yaitu sebanyak 658 kali butir yang jatuh ke permukaan tanah. Dari banyaknya partikel yang jatuh ke permukaan, juga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 terjadi hujan yang deras yang jatuh ke permukaan tanah. Data tersebut saya dapatkan dari pengukuran alat disdrometer yang terdapat di lembaga LAPAN. Alat disdrometer ini mencatat diameter butir hujan, kecepatan laju butir hujan yang jatuh ke permukaan tanah, dan yang terakhir jumlah partikel butir hujan yang jatuh ke tanah. Terlihat pada tabel intensitas curah hujan di Kota Pontianak pada tahun 2012 sampai 2016. Curah hujan rata-rata bulan tertinggi terjadi pada Agustus tahun 2014 yaitu 150,4 mm per bulan. Sedangkan curah hujan rata-rata bulanan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 2014 sebesar 9,6 mm per bulan. Hal tersebut dikarenakan pada bulan tersebut tidak terjadi hujan setiap harinya. Rata-rata curah hujan tahunan selama 5 tahun yaitu sebesar 777,28 mm per tahun. Di sini terdapat perhitungan parameter statistik yang saya lakukan. Dapatlah nilai XR, XX, CS, CK, dan CV yang terdapat pada tabel. Setelah dilakukan perhitungan dari 3 distribusi ini, distribusi normal, log normal, dan Gumbel, tidak memenuhi syarat yang ada. Hasil perhitungan yang saya dapat tidak memenuhi syarat 3 distribusi tersebut, yaitu distribusi normal, log normal, dan Gumbel. Setelah saya menemui hasil perhitungan yang cocok dengan distribusi log persen, saya melakukan perhitungan periode ulang tahun hujan. Analisa ini digunakan data curah hujan maksimum harian per tahun. Periode ulang ini digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan kondisi ekstrim yang akan terjadi di suatu daerah. Curah hujan periode ulang yang akan digunakan dalam perhitungan distribusi hujan daerah adalah curah hujan dengan periode ulang 100 tahunan. Kemudian saya menghitung energi kinetik hujan. Sifat hujan yang sangat penting dalam mempengaruhi terjadinya erosi adalah energi kinetik hujan.
karena energi tersebut merupakan penyebab pokok dalam penghancuran agregat-agregat tanah yang terjadi akibat hujan. Berikut ada hasil perhitungan dari beberapa sampel data yang saya ambil, akumulasi data diameter butir hujan dan kecepatan jatuh butir hujan. Dapat dilihat dari tabel tersebut, hasil perhitungan yang saya dapat, energi kinetik terbesar yaitu 21,294 kJ per mm. Hasil perhitungan yang saya dapat bahwa nilai erosivitas yang tertinggi pada tahun 2016 berada di bulan Juni yaitu sebesar 5.246,041 Joule per hektar per milimeter. Nilai yang terkecil berada di bulan April yaitu sebesar 899,67 Joule hektar per milimeter. Semakin tinggi curah hujan dan intensitas hujan, maka semakin tinggi pula hasil nilai energi kinetik yang didapat. Untuk menghitung nilai tingkatan besarnya erosi pada penelitian ini, saya menggunakan data sekunder yang terdiri dari data nilai karakteristik tanah, penutupan lahan, kemiringan lereng, dan panjang lereng yang didapat dari penelitian sebelumnya. Perhitungan ini menggunakan metode empiris Wissler yang pada umumnya digunakan untuk menghitung potensi besarnya erosi yang terjadi. Dapat dilihat pada keterangan tersebut, nilai K, LS, dan CP yang saya gunakan itu adalah data sekunder dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terjadi di Kota Pontianak juga, jadi saya menggunakan data sekunder tersebut untuk penelitian saya. Dari hasil yang saya dapat, maka dapat disimpulkan bahwa erosi di Kota Pontianak termasuk dalam klasifikasi yang sangat ringan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, sifat-sifat butiran hujan yang mempengaruhi terjadinya erosi yaitu intensitas hujan, ukuran diameter butir hujan, kemudian laju kecepatan butir hujan ke permukaan tanah, serta banyaknya jumlah partikel hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Yang kedua, distribusi intensitas hujan yang cocok dengan metode yang digunakan dalam perhitungan adalah metode distribusi Log-Persen. Menghitung distribusi ini bertujuan untuk menganalisa peluang curah hujan yang akan terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Yang ketiga, energi kinetik terbesar yang dihasilkan adalah 21,295 Joule per second. Dan yang terakhir, dari hasil perhitungan dan analisa mengatakan bahwa erosivitas hujan yang tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 5.246,41. Kemudian tingkat erosi di Kota Pontianak sebesar 14,012 ton per hektar per tahun. Hasil tersebut tergolong dalam kelas sangat ringan, di mana hasil tersebut didapat karena tanah di Kota Pontianak tidak terkikis, akan tetapi tanah tersebut digenangi oleh butiran air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Kemudian saran yang dapat saya berikan pada penelitian ini adalah penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan peta menggunakan model GIS atau Geographic Information System, sehingga penelitian tersebut menjadi lebih lengkap dengan adanya data dan informasi yang didapat seperti kemiringan lereng dan vegetasi yang ada di lahan tersebut. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.